kan mereka nanti harus mempresentasikan hasilnya. Waktunya cukup itu diperkirakan. Berarti kan ada 18 kelompok ya. Mbak tadi berapa? Satu kelompok berapa? 6 ya. Cukup waktunya. Nah, itu yang harus rencananya perwakilan saja. Oh, gitu. Yang nggak bisa ada gitu ya. Terus dia semuanya nanti lancar. Ini apa yang harus disiapkan, APD atau yang lain, kata-kata yang lainnya nanti disiapkan di sudah ya. Saya ada di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kebiasaan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Dalam musyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia airku, tanah pada darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baik, semua sehat? Sehat. Semua bahagia dan semangat belajar ya? Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Afrika, Abdul, Alif, Anita, Anissa, Anisanur, ya, sama-sama. Oke, sebelumnya saya masih ingat pertemuan kemarin belajar apa? Oh, pertemuan kemarin kan dari ya? Ya, sebelum dari kita belajar apa? Kelompok. Ya, persebaran, terbagi menjadi tiga zona. Apa saja? Peralihan, dan Australis. Tiga itu ya. Kemudian ada kita juga belajar mengenai flora dan fauna khas setiap zona. Kan? Ya, yang masih ingat? Contohnya apa aja? Komodo, ya. Itu semua adalah flora atau fauna endemik, yaitu fauna yang hanya ada di Indonesia. Kemudian waktu dari Ibu pernah memberi tugas membuat poster, sudah membuat semua? Sudah. Tentang apa? Oke, benar, sudah bagus posternya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita tahu ya bahwa flora dan fauna Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Kemudian kita juga harus menjaga flora dan fauna itu dengan cara menjaga ya pelestarian hutan. Nah, kalian masih sering lihat kunang-kunang nggak? Tidak. Kalau capung? Masih. Kupu-kupu? Masih. Capung, kupu-kupu, kunang-kunang itu merupakan salah satu bioindikator dari lingkungan. Apa itu bioindikator? Jadi ketiga hewan ini memiliki sensitivitas atau sensitif terhadap perubahan lingkungan. Jika lingkungan kalian bersih, ada tiga hewan ini. Kalau kita jarang menemukan kunang-kunang, kemungkinan lingkungan tersebut kotor atau sudah tercemar polusi. Seperti apa aja contohnya? Polusi udara. Sekarang kan banyak pabrik, terus banyak orang yang membakar sampah ya. Itu merupakan salah satu contoh polusi yang menyebabkan lingkungan kotor. Lingkungan kotor. Ya. Kemudian saya akan mendahulukan video. Kali ini kita akan belajar mengenai manfaat keanekaragaman hayati, ancaman apa aja ancaman dan usaha-usaha pelestarian lingkungan ya pelestariannya. Hari ini saya harapkan kalian mampu berdiskusi kelompok dan menganalisis manfaat keanekaragaman hayati. Kemudian kalian menganalisis artikel penyebab berkurangnya keanekaragaman hayati serta dampaknya terhadap ekosistem. Dan yang terakhir saya harap kalian mampu menganalisis ancaman serta merumuskan solusi pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Bagaimana? Semangat? Oke, saya sudah mengirimkan link dulu, cuma kurang dari 5 menit ya.
Ya, hewan-hewan punah, habitat flora dan faunanya jadi punah, ya, jadi berkurang. Kemudian kakak juga sudah mengirimkan foto-foto itu ya. Ya. Bisa dilihat. Yang pertama itu ada apa? Sebaran luas hutan di Indonesia. Kita tahu hutan Indonesia itu sangat banyak, sangat luas, sangat banyak. Namun sekarang ini Indonesia itu dikenal juga negara yang deforestasinya tinggi. Apa itu deforestasi? Penggundulan hutan atau alih fungsi hutan. Banyak hutan di Indonesia itu sudah gundul dan digantikan menjadi hutan untuk kelapa sawit, ditanami dengan kelapa sawit. Padahal sebenarnya itu sedikit mengganggu dan mengurangi jumlah oksigen yang dihasilkan. Kemudian juga ada gambarnya betapa luas deforestasi Indonesia itu. Di Sumatera ini ada 91.248 hektar hutan yang rusak. Bayangkan seberapa besar itu ya. Di Papua juga 17.341 hektar hutan yang rusak. Oleh karena itu penting ya bagi kita untuk menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam. Nah, untuk itu hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana upaya dan apa saja ancaman bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Nanti kita akan berkelompok. Satu kelompok itu 2 orang atau kita berkelompok dengan sekelompok masing-masingnya. Silakan perwakilan kelompoknya sini. Soalnya tambah 1 ya, jadi satu kelompok itu cuma bisa ngambil A saja atau B saja atau C saja. Jangan ya, satu kelompok ngambil 3. Yang sendiri tadi join sama admin aja, 3. Bisa tolong diperhatikan ya. Ini nanti kalian akan mengerjakan RKPD. Silakan dibaca artikelnya. Setiap kelompok mendapatkan artikel yang berbeda. Bisa dilihat ada kodenya, ada A, B, dan C. Kemudian kalian mengerjakan yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal ya, menganalisis penyebab dan apa solusinya. Sudah paham? Silakan dikerjakan. Boleh langsung dikerjakan. Boleh membuka LKS, buku paket. Kalau butuhkan itu boleh membuka HP, tapi seperlunya saja. Ada bidang pangan, bidang sandang, akan dijelaskan. Silakan sampai jam 8 lebih 10. Gimana? Bisa? 8 lebih 15. Enggak, nanti kita presentasikan juga. 8:20. Ya, kalian harus bisa manajemen waktu ya. Itu ada berapa soal kira-kira bisa selesai sampai jam 8:20. Mana berarti 1 jam. Boleh cari di internet juga masih pramuka, tapi jangan di AI ya. Kenapa kok saya mengatakan jangan di AI? Nanti kalau kita sering-sering menggunakan AI itu mengurangi proses critical thinking kalian. Proses berpikir kritisnya jadi berkurang dan nanti lama-lama bisa hilang. Jadi kita usahakan jangan bergantung dengan AI. Sudah berapa persen kerjakannya? 70%? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tetap mau memperlihatkan hasil dari saya dari Isinya adalah menjaga kesimbangan ekosistem, meningkatkan ketahanan hidup. Makanya satu bagaimana melakukan dari bagi orang bagi manusia melalui perikanan dan budaya. Volumenya tambah nanti mas jelasan. Berkelanjutan. Kali keragaman. Bentar. Nomor 1 ada yang ingin menambahkan? Tidak benar. Kenapa tetap tidak benar? Contoh manfaat atau Tempatnya sebagai gimana Bu? ya contohnya Pokoknya ikan. yang lain yang ingin menambahkan coba dari bidang obat-obatan sebagai obat-obatan.
rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama rumah adat. Kayu dimanfaatkan untuk membuat jendela, pintu, tiang, dan alas atap. Beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya antara lain jati, kelapa, nangka, ulin, dan lain-lain. Nah, beri tepuk tangan. Oke, lanjut langsung yang kedua. Nanti kalian dapat kode A. Itu tentang apa, Mas? Permasalahan di artikelnya tentang Permasalahan yang terjadi adalah adanya dampak buruk pada manusia berkesimpulan dan terumbu karang yang rusak. Minimnya sumber daya laut, migrasi dan hilangnya ekosistem buruk kawasan. ya. Yang lain mau menambahkan dari yang khususnya di kode A ya. Nomor 2 kode A. Sama? Tidak. Tidak. Bisa tambahkan ya. Hanya kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem laut. Hal ini dapat dibuktikan dengan Indonesia berada di peringkat kedua negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Setiap tahun Indonesia memproduksi 3,2 juta ton sampah plastik. Ironisnya, sebagian besar sampah plastik ini selalu berakhir di laut karena kurangnya pengelolaan. Benar. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakili dari kelompok yang mendapatkan KKB akan mempresentasikan mengenai proses hutan Kalimantan. Sebelumnya kami akan menambahkan untuk yang nomor 1. Yang nomor 1 untuk bidang pendidikan dan sosial budaya. Untuk fungsinya adalah pendidikan berfungsi untuk menyediakan objek dan materi untuk pembelajaran. Manfaatnya untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan dan penelitian berbagai bidang seperti biologi, kimia, dan ilmu lingkungan. Untuk bidang sosial budaya berfungsi melestarikan warisan budaya dan identitas masyarakat. Bermanfaat untuk menjadi bagian integral dari tradisi, ritual, seni, dan kebiasaan masyarakat serta memberikan nilai estetika dan spiritual bagi manusia. Dua permasalahan yang terjadi yaitu industri kayu yang melakukan konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan kekurangan luasan dan kualitas hutan. Karena kekurangan luasan dan kualitas hutan menyebabkan berbagai suara kekurangan terhadap kepunahan. Tingginya pembalakan liar, tingginya deforestasi yang menyebabkan berbagai hal seperti banyaknya industri yang memanfaatkan sumber daya alam. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta konsep masalah tersebut, penyebab yaitu ahli fungsi lahan, banyaknya kobaran industri yang memanfaatkan sumber daya rendah, intinya pembalakan liar, ilegal dan dimanfaatkan oleh sembarangan dan yang seringkali sengaja untuk membersihkan lahan. Untuk nomor 4, analisislah berbagai permasalahan tersebut dengan keanekaragaman hayati. Dampak yang ditimbulkan yaitu kurangnya keanekaragaman hayati, hilangnya habitat alami, yang lebih signifikan juga kepunahan status spesies hayati. Terakhir untuk nomor 5, soalnya untuk cara kerja supaya pelestarian apa saja yang bisa dilakukan agar pelestarian keanekaragaman hayati dapat terwujudkan. Pertama yaitu konservasi institut. Konservasi institut adalah melindungi dan melestarikan flora dan fauna dalam habitat aslinya. Contohnya seperti membuat pemakaman marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan taman nasional. Yang kedua, konservasi institut yaitu melestarikan dan menjaga kelestarian flora dan fauna di luar habitat aslinya, seperti membuat penangkaran. Ketiga, penghijauan atau reforestasi. Keempat, melakukan tebang pilih, dan terakhir mencegah pertumbuhan liar. Beri tepuk tangan untuk terakhir. Dari kelompok lain yang kode B ya, saya ingin menambahkan. Menambahkan, ya. Beri tepuk tangan untuk kita. Lain yang mau menambahkan? Kode B, kelompok lain mungkin ada yang mau ditambahkan. Oke, kelompok lain ada. Boleh. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, yang kode C, siapa yang mau menjawab? Ini kami akan membacakan hasil tes kelompok tentang lobster C. Yang nomor 1 berarti ada yang bisa menambahkan. Kalau kita nomor 2 aja. Kemudian kita harus tetap membuat kawasan konservasi dan relasi ekosistem, yaitu melestarikan ekosistem yang bukan manusia alaminya. Ini bisa. Beri tepuk tangan. Yang lain yang ingin menambahkan, silakan. Usaha pelestarian, mungkin ada yang ingin menambahkan. Untuk saya dan teman saya, upaya pelestarian yang dilakukan antara lain. Yang pertama adalah informasi kebijakan konservasi secara menyeluruh. Yang kedua adalah peningkatan sanksi pidana dan kapasitas. Beri tepuk tangan. Yang lain ada yang menambahkan? Sudah? Aduh, oh, tadi udah dari Oke. Yang lain? Tidak ada? Oke, boleh. Dari. Yang artikel kode B, deforestasi hutan Kalimantan. Deforestasi hutan Kalimantan. Dan yang terakhir, padahal suara alam. Itu judulnya. Ini 3 kasus ini merupakan contoh kecil dari ancaman yang mengancam keanekaragaman hayati. Tadi yang sebelum itu sudah dijelaskan manfaat-manfaat dari keanekaragaman hayati ya, dari sebagai sumber pakan, sandang, pangan, kosmetik, obat-obatan. Berarti tadi yang
daya ekologi, ya ekosistem. Dari segi pendidikan juga bermanfaat ya. Dari teknologi juga bisa. Semua yang dijelasan tadi sudah benar, manfaat-manfaat itu bahwa keanekaragaman hayati sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu menjaga ketersediaannya, kita perlu upaya untuk melestarikannya dengan cara apa? Konservasi. Tadi yang sudah disebutkan tadi benar, ada dua konservasi. Yang pertama ada konservasi in situ. Apa itu in situ? Yaitu dari pelestarian di dalam kawasan atau di dalam habitat aslinya. Contohnya apa? Misalnya Taman Nasional. Pernah ke Taman Nasional? Nah itu kan kayak hutan itu ya. Itu adalah habitat aslinya. Benar. Terus yang kedua ada konservasi ex situ, yaitu pelestarian yang di luar habitat aslinya. Contohnya apa? Apa mas? Saya bisa contohnya kebun binatang. Misalnya orang hutan dibawa ke kebun binatang. Kalian pernah ke kebun binatang? Pernah. Kan itu dipindah dari habitat aslinya. Itu merupakan contoh dari konservasi ex situ. Terus ada yang mau menambahkan upaya apa lagi untuk menjaga ketersediaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati? Kita juga penting sekali untuk menjaga hutan, karena kita tahu hutan merupakan habitat dari keanekaragaman hayati ya. Semua hewan, tumbuhan ada di hutan. Apa yang terjadi jika hutan kita habis? Kan sekarang ini deforestasi semakin meningkat ya, hutan Indonesia dan sudah kalian lihat semakin habis. Apa yang terjadi jika ini terjadi secara terus-menerus sampai kita tua? Ya, terancam punah. Terus apa lagi? Mungkin anak cucu kita ke depan nggak akan tahu ya yang namanya komodo itu gimana sih, burung cendrawasih itu yang bentuknya gimana. Mungkin anak cucu kita itu nggak tahu dari flora dan fauna itu, karena habitatnya sudah rusak, habitatnya rusak dan flora dan faunanya menjadi benar. Karena itu penting sekali ya kita untuk menjaga hutan. Kita harus go green. Terus selain itu juga menanam pohon dan mengurangi plastik. Kita tahu plastik itu berjuta-juta tahun itu terurai. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Oke, pinter-pinter semua ya. Mau ada PR? Ya. Kasih kuisis, kalau bisa dijalan sekarang, kalau belum selesai bisa dijalan di rumah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari teman-teman ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba Mbak Bunga bisa disimpulkan, kita sudah belajar apa? Belajar mengenai manfaat dari keanekaragaman hayati dan ancaman dan juga upaya-upaya pelestariannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ramadhani Zahrotul ya, selaku guru pamong dari Ananda Afizah Salsabila, dan terima kasih kepada teman-teman observator yang telah menghadiri kegiatan ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ramadhani untuk memberikan tanggapannya terkait hasil dari lesson study yang telah dilakukan. Baik, silakan untuk Mbak Afizah mengambil. Mungkin saya langsung saya kembalikan ke observasi saya ya, silakan mengutarakan pendapatnya tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan Mbak Afizah. Sudah tadi siswa sudah terpenuhi dari siswa yang aktif. Terus tadi saya melihat di siswa nomor punggung 31, 31, 7, 35, dan 1 seharusnya tadi kan anak-anak bisa lebih diskusi dengan teman sebelumnya, namun banyak yang lebih bicara dengan teman yang depannya itu daripada teman sebelumnya. Terus tadi ada nomor punggung 7 dengan 8 itu kan satu baku. Nah dia tadi lebih cenderung mengerjakan sendiri daripada berdiskusi dengan teman sebelumnya. Itu yang saya. Baik, terima kasih. Kalau misalnya pembelajaran yang sudah baik, mungkin pendapat juga sama dari itu. Jadi tadi ada buku naga, satu juga dan juga kelima itu masih siswa itu masih fokus dengan pembelajaran, masih berbicara sendiri. Terus tadi juga nomor 7 dan 8 itu juga ada pengerjaannya itu tidak saling diskusi tapi mengerjakan sendiri. Terus tadi ada juga nomor 1 itu tidak bekerjasama dengan kelompoknya, tapi malah bekerjasama mencoret. Terima kasih. Untuk saya sendiri sebagai observer, dari hampir sama dengan teman-teman tugasnya secara keseluruhan dari pembukaan hingga penutup guru model sudah sangat baik, sudah sangat sesuai dengan ceritanya. Hanya saja mungkin bisa menambahkan ice breaking atau jeda istirahat agar siswa tidak terlalu bosan dan kehilangan fokus seperti pada beberapa siswa yang telah teman-teman sebutkan. Dan untuk diskusinya saya juga sama, mungkin ada kekurangan pada
medianya sehingga membuat siswa itu lebih individualis, tidak kurangnya komunikasi dengan teman untuk berdiskusi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Karena saya mengikuti beberapa kali ya dari hak pembelajarannya Mbak Afriza ini. Untuk hari ini alhamdulillah menurut saya bagus ya. Jadi misal dari sintaksnya, dari manajemen kelas, dari hari ke hari itu ada peningkatan ya. Jadi dulu masih awal itu manajemen kelasnya masih karuan gitu ya. Terus terus ada pembaruan kemarin mulai ada di kelas H, mulai anak-anak tertata, terus ini tadi alhamdulillah juga tertata. Terus untuk kelompoknya yang kemarin itu 4 sampai 5 itu ibu rasa sangat nggak efektif ya, kurang efektif gitu. Terus yang ini tadi ada 2 kelompok itu lebih daripada yang kemarin itu lebih gitu ya. Meskipun masih ada ya tadi ada yang nggak masih ngomong sendiri, masih masih contekan itu. Terus untuk MPP-nya, untuk modul ajarnya menurut saya mulai sudah sesuai antara tujuan sama prosesnya, sama pembelajarannya, sama asesmennya sudah sesuai. Terus itu tadi juga diferensiasi sudah diterapkan, diferensiasi proses sama diferensiasi konten ya. Cuma untuk kontennya tadi untuk prosesnya sudah diterapkan tapi belum maksimal ya. Tadi yang itu untuk diferensiasi konten itu tadi kan di modul ajar ada yang itu bisa buat mind map gitu ya, itu tadi sudah diterapkan tapi belum maksimal. Itu terus lagi insya Allah sudah tadi anak-anak sudah banyak, meskipun ada beberapa yang belum bekerja maksimal ya. Tadi ya ada yang misal nggak konsen, atau ada yang bekerja yang satu hanya yang kerjanya satu ya, tapi menurut saya sudah banyak efektifnya. Itu manajemen waktu lumayan sudah banyak banget pembaruannya, semakin ada kemajuan. Terus lagi insya Allah dari itu sintaks sudah sesuai, eksplorasi materi juga sudah bagus, manajemen kelas sudah bagus, pembagian kelompok juga. Itu menurut saya. Terima kasih atas kesempatannya ya. Terima kasih atas Mungkin izin menambahkan ya, terima kasih kepada Ibu Riris, selaku guru pengampu, dan juga teman-teman sebagai observer kali ini. Pembelajarannya alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana yang saya plankan. Kemudian untuk media, ini sedikit terlambat Ibu, seharusnya ada penayangan video, mungkin karena proyektornya belum bisa, jadi sudah di-share di grup anak-anak. Jadi videonya saya share ke grup kelas, dan untuk foto-foto tadi seperti data mengenai hutan Indonesia sudah saya kirimkan juga. Ibu, kalian manajemen waktu menurut saya diskusinya sudah lumayan, sudah lebih baik daripada yang kemarin dari awal itu sudah. Kalau yang kemarin menurut saya sudah diberi waktu sampai segini, tapi endingnya masih banyak yang belum selesai. Kalau yang ini tadi hanya beberapa saja yang belum selesai. Anak kerja semua. Dan untuk beberapa lebih pembentukan kelompok yang sebelumnya itu masih satu kelompok 9 anak, kemudian pertemuan berikutnya satu kelompok 6 anak, 4 anak, dan sekarang saya terapkan yang satu kelompok 2 anak, jadi lebih sesuai rencana, lebih efektif, bisa berdiskusi dan tidak bergantung dengan antar kelompok yang lain. Terima kasih. Mungkin saja yang saya sampaikan. Mungkin Ibu ada saran mengenai pulau. Yaitu tadi anak bisa menyerap apa yang kita berikan itu materi, terus menyerap kelas, terus untuk modul itu dan materinya apa modul belajarnya yang penting anak bisa menyerap misalkan. Jadi itu sudah bagus ya, sama-sama. Mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan masukan. Terima kasih. Saya memberikan kemudian. Sebelumnya saya mohon maaf karena baik yang materi. Terima kasih. Untuk sebagian saya, untuk secara keseluruhan, kalau kemudian memberikan hal yang terbaik dalam kegiatan sehari-hari, dan mungkin bisa menjadi pembelajaran juga untuk kami dari observer lain serta